Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ananda soleh dan soleha, ayah bunda dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Khususnya pada bulan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini kaum muslimin diberikan kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ananda soleh dan soleha, pasti Ananda soleh dan soleha ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di bulan suci inilah Ananda soleh dan soleha punya kesempatan yang besar untuk menempa diri kita semua, diri Ananda soleh dan soleha, menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, ya, bulan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, karena apa? Karena banyak keistimewaan, banyak keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Apa di antaranya? Yaitu dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Bahkan khusus untuk puasa ini, Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberi nilai pahala itu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asru amsalihah illa sab'i mi'ati dha'fin qalallahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah SAW, setiap amal kebaikan, setiap amal anak Adam itu akan dilipat gandakan. Suatu kebaikan akan dinilai atau dilipat gandakan pada 10 bahkan sampai 700 kali kebaikan. Kata Nabi, illa sauma, ya kecuali saum. Artinya apa? Khusus puasa. Ya. Jadi kata Allah, kecuali puasa. Illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi inilah keistimewaan di bulan suci Ramadan. Bukan hanya 10 kebaikan atau 700 kali kebaikan, tapi melebihi, bahkan lebih dari apa yang kemudian kita bayangkan dari kebaikan. Nah, oleh karena itulah maka kita berusaha di bulan suci Ramadan ini bagaimana kemudian puasa kita di tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Puasa kita yang puasa berkualitas. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini, ketika kita melaksanakan ibadah saum ini, agar puasa kita berkualitas. Yang pertama adalah niat ikhlas kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, di Ananda soleh dan soleha, ketika kita mau berpuasa, melaksanakan ibadah saum, kita harus niat dan ikhlas, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ini kita niatkan sebelum kita melaksanakan ibadah saum. Nah, biasanya kita meniatkan itu setelah sholat tarawih atau setelah sahur. Ya. Apa niatnya? Ananda soleh dan soleh pasti sudah hafal, ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu ya niatnya. Tapi kemudian bisa kita niatkan dalam hati kita,
bahwa kita memang ingin berpuasa esok hari. Nah, kemudian ketika kita melaksanakan ibadah, seluruh ibadah diniatkan dan penuh ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa, maka kata Nabi di dalam hadisnya juga disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keikhlasan dan penuh perhitungan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi awal dari terimanya perbuatan dengan niat ini juga ketika kita berpuasa niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa-dosa kita yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Kemudian yang kedua, apa yang kedua agar puasa kita berkualitas? Yang kedua adalah kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatal puasa? Tentu anda soleh dan soleh sudah tahu bahwa kita dilarang ketika kita berpuasa, dilarang untuk makan dan minum di siang hari. Ketika kita memasuki puasa kita awal terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kemudian kita berpuasa, kita tidak makan dan minum, kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Apalagi kemudian yang selain makan dan minum, misalnya muntah dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa. Kita tidak dibolehkan, ya, ketika puasa kita ke saum kemudian kita muntah dengan sengaja, ya. Kemudian yang kedua, agar puasa kita ini berkualitas adalah, yang ketiga, ya, yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Nah, itu agar puasa kita berkualitas. Misalnya puasa kita tidak main perbuatan-perbuatan yang sia-sia, main game, nonton TV terus. Nah, itu tidak boleh, ya. Dan yang keempat, agar puasa kita berkualitas adalah kita meningkatkan amal soleh kita. Yaitu dengan apa? Diisi puasa kita ini dengan tadarus Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, berzikir kepada Allah, membantu orang tua, dan perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal yang singkat ini bermanfaat bagi Anda soleh dan soleha, kepada kita semua, sehingga puasa kita ini benar-benar puasa yang berkualitas, puasa yang lebih baik nilainya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.